Sekarang kita mulai. Jadi kita akan belajar basic dari Adobe Photoshop. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tools, kemudian fungsi toolsnya, komponennya apa saja, kemudian mengenal tampilan user interface dari Adobe Photoshop. Nah, hari ini kita akan berlahan-lahan mulai belajar bagaimana cara menggunakan Adobe Photoshop. Agar lebih mudah dipelajari, jadi saya bagi materinya jadi 3 poin aja hari ini. Menyeleksi objek, kemudian menggabungkan beberapa objek, kemudian mengganti background. Ini dulu yang harus kita pelajari hari ini. Ini dasarnya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah diharapkan itu kalian memahami bagaimana cara menyeleksi objek. Kemudian teknik-teknik dalam menyeleksi objek itu apa-apa saja sih? Tools yang dipakai dalam menyeleksi objek di Adobe Photoshop itu apa? Kemudian yang kedua, diharapkan itu kamu dapat menggabungkan beberapa objek. Kemudian setelah menggabungkan, kamu diharapkan mampu mengganti latar belakang atau mengganti background dari objek ya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian memahami 3 poin tadi. Oke, langsung saja saya mulai. Saya sudah siapkan beberapa objek di sini ya. Ya, jadi gambar-gambar seperti inilah disebut objek ya. Kemudian teks itu disebut objek ya, teks, kemudian bentuk itu juga disebut objek. Nah, saya akan menggabungkan 3 foto ini, 1, 2, 3. Kemudian akan saya ganti backgroundnya menjadi background ini ya. Ini kan masing-masing punya background nih. Nah, saya jadikan satu. Jadi caranya saya harus bikin kanvas kerja baru. Saya pilih create, kemudian karena ini foto, saya pilih foto. Saya mau foto ukurannya berapa ya. Nah, ini saya pakai yang default aja. Klik, ukurannya itu 17,78 kali 12,7 cm. Resolusinya 300 pixel per inci. Jadi saya create, jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk mempermudah kamu zoom in zoom out seperti yang saya lakukan ini, kamu harus terlebih dahulu setting ya. Cara settingnya di mana? Cara settingnya kamu masuk ke menu edit, kemudian kamu pilih paling bawah itu ada yang namanya preference, kemudian kamu masuk menu tools, klik, kemudian kamu centang ini zoom, klik point center, zoom, resize windows, kemudian zoom with scroll, ini kamu centang semua. Kalau kamu baru pertama kali install Adobe Photoshop, biasanya ini tidak tercentang, ini harus kamu centang ya. Nah, itu kemudian klik OK, sehingga nanti mempermudahkan kamu untuk zoom in zoom outnya ya. Nah, itu tipsnya yang pertama. Kemudian untuk menggeser kanvas ke kiri ke kanan, ada 2 cara. Cara yang pertama kamu bisa, ada 3 cara ya. Cara yang pertama kamu bisa geser menggunakan scroll di bawah atas ini ya, menggunakan ini. Cara yang kedua kamu bisa geser menggunakan menu navigator. Cara yang ketiga, kamu bisa menggunakan icon ini, hands ya, hand tool. Jadi caranya ini, kalau kamu arahkan kursornya sudah ada tutorialnya di situ. Nah, itu ya. Caranya kamu tekan tombol spasi di keyboard, nanti akan muncul icon handnya. Kemudian baru kamu geser menggunakan mouse. Nah, ya. Ini sangat membantu pada saat kita menyeleksi. Nah, sekarang saya akan mulai menyeleksi gambar pertama. Saya mulai dari yang ini dulu. Klik, saya langsung tarik ya. Saya langsung tarik ke Adobe Photoshop-nya. Ya. Lepaskannya di sini. Saya lepaskan di kanvas kerjanya tengah-tengah. Oh, ini tidak bisa ini. Ini formatnya HTML. Saya mulai dari ini dulu ini ya. Klik, tarik, saya lepaskan di tengah-tengah kanvasnya. Nah, ada perbedaan ketika saya klik, saya tarik, saya lepaskan di sini bagian atas.
Ya, perhatikan kalau saya lepaskan di sini, dia akan membentuk Windows baru lagi. Dia akan membuat Windows baru. Jadi ada dua kanvas di sini. Kanvas untitled yang tadi saya buat, kemudian kanvas dari foto yang akan kita edit. Ada dua cara. Jadi kalau kamu terlanjur seperti ini tidak masalah juga. Kamu minimize saja kanvasnya seperti ini, kecilkan, tarik. Setelah itu kamu pilih Move Tool, ya, kemudian klik fotonya, kemudian tarik ke kanvas, ya. Kemudian ini di close. Jadi kamu mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua boleh, tidak masalah. Nah, saya lebih suka menggunakan cara seperti ini, klik, tarik langsung ke sini, lebih cepat, ya. Nah itu. Kemudian saya akan mulai membuang background ini. Background pink ini, ya. Ada banyak tools yang dapat kamu gunakan dalam menyeleksi objek, ya. Pertama, kamu bisa menggunakan magnetic lasso tools, ya. Contohnya, saya klik di sini, tarik, ya, dia akan secara otomatis mengikuti objek gambarnya. Nah, seperti itu. Klik, kemudian saya ketemukan di titiknya. Nah, ini sudah nih cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua kamu bisa lakukan dengan Quick Selection Tools, ya. Saya klik Quick Selection Tools, kemudian saya klik tarik. Nah, kalau seperti ini saya klik tarik lagi. Cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, kamu bisa menggunakan eraser dan magic eraser tools. Kalau kamu menggunakan eraser berarti kamu harus menyapu. Ini oke saja ya. Kamu harus menyapu objeknya ini. Ini opacity-nya, perhatikan. Kalau kamu menggunakan eraser tools, opacity-nya semakin tinggi nilai opacity, maka hasilnya akan semakin nampak, ya. Semakin kecil, maka dia, ya, opacity seperti itulah dia, ya, kalau kecil. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu yang agak lama, ya. Nah, kamu harus bisa besarkan ukuran brushnya, bisa kecilkan ukuran brushnya, ya. Cara membesar kecilkan ukuran brush ini, kamu cukup klik kanan di mouse, ya. Klik kanan di mouse, kemudian muncul size, ya. Kemudian hardness-nya. Hardness itu seperti ini. Nah, nih. Nah, ini biasanya di sinilah, tergantung kebutuhan. Kalau size itu ya ukuran dia. Kalau kamu kebesaran dikecilkan. Itu. Ada cara cepat. Cara cepatnya ya kamu menggunakan tombol buka kurung kurawa dan tutup kurung kurawa. Nah, ini untuk tutup kurung kurawa di keyboard, itu untuk memperkecil, memperbesar. Untuk buka kurung kurawa itu untuk memperkecil. Ada dua cara itu. Nah, ini kamu seleksi nih, ya. Dan ini harus rapi. Kamu seleksinya. Nah, itu cara yang menggunakan eraser tools. Ini saya kembalikan ke awal. Nah, kemudian cara yang berikutnya, kalau menggunakan eraser tools itu kita menggunakan magic eraser tools. Karena ini warnanya solid, ya, kita masih memungkinkan untuk menggunakan magic eraser tools. Tapi kamu harus perhatikan di bagian di sini, ya. Lihat, karena ini warnanya hampir sama dengan warna putih. Jadi ketika kamu terapkan magic eraser tools, nanti warnanya juga akan ikut hilang, ya. Nah, jadi pandai-pandailah kamu memilih tools dalam menyeleksi sebuah objek, ya. Kalau seandainya tools ini cocok menggunakan magic eraser tools, ya silakan gunakan. Kalau misalnya kamu lebih enak menggunakan quick selection tools, silakan gunakan. Kalau kamu lebih enak menggunakan magnetic lasso tools, silakan gunakan. Ataupun kamu bisa combine ketiga-tiganya. Maksudnya digabung bersama-sama. Contoh,
saya di bagian sini menggunakan magic misalnya. Bagian sini saya menggunakan magic. Saya menyeleksi bagian bawahnya dulu. Nah, ini. Ya. Kemudian saya hapus bagian di sini nih. Ini yang sekarang saya hapus. Ininya, bagian dalamnya. Sekarang bagaimana saya mau menghapus bagian luar? Bagian di sini. Saya tekan Ctrl Shift I. Ya. Ctrl plus Shift plus I. Itu untuk membalik ya, untuk membalik ini. Jadi Ctrl Shift I. Nanti yang diseleksi itu bagian dalamnya, yang ini tidak akan terhapus. Ya. Itu. Nah, saya tinggal hapus bagian sini saja. Nah, ini. Ini saya hapus. Nah, jika sudah saya hilangkan seleksinya. Cara menghilangkan seleksi ini kamu pilih di sini ada unselection namanya, atau tekan tombol Ctrl D ya. Di selection ya, di selection atau tekan Ctrl D. Nah, itu ya. Baru saya menggunakan magic. Nah, itu. Ini pun masih juga, berarti di sininya dia yang masih kena ini. Di sini yang masih kena. Oke, saya harus hilangkan ini dulu, saya harus potong. Saya coba pakai magic lagi. Nah, ini berhasil ya. Jadi bajunya tidak ikut hilang juga. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Saya kembalikan lagi. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, gimana? Pak, dari Bapak yang Bapak bilang itu kan ada 3 cara kan untuk menghapus background. Iya. Pak, kalau cara saya kan saya pakai pen tool, boleh nggak, Pak? Pen tool. Ini. Pen tool mana? Oh, boleh. Bisa. Pakai pen tools juga lebih bagus, ya. Nah, ini misalnya kamu pakai pen tools. Ya, ada satu lagi pen tools. Pen tools ini multifungsi lah, Pak ya. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka menggunakan pen tools. Kenapa saya ajarkan kalian yang ketiga ini? Karena pemula. Ya, kalau kamu nanti bertahap-tahap, nanti saya akan pindahkan kalian ke pen tool. Kalau pen tool itu cara kerjanya seperti ini. Ya, bagus ya Stephen ya pertanyaannya. Ini saya seleksi. Nah, ini kegunaan dari zoom in zoom out tadi. Kita bisa melihat detailnya. Nah, ini. Lihat, ini saya menyeleksi menggunakan pen tools. Nah, biasanya kalau saya pakai pen tools di bagian rambutnya, ya di bagian rambut ini saya tidak menggunakan pen tools lagi. Ini saya lewatkan sedikit seperti ini. Ini saya lewatkan, tarik di sini, kemudian di sini, kemudian saya potong seperti ini. Sinilah. Nah, ini kemudian ujungnya saya ketemukan lagi di sini. Nah, ini pen tools, tapi ini belum selesai. Setelah kamu seleksi seperti ini, kamu harus ubah garis pad ini namanya pad ya. Garis ini namanya pad. Pad ini menjadi seleksi. Kamu harus pilih menu pad, pilih make selection di sini. Ya, atau di sini klik kanan make selection. Mana tadi ada? Ini make selection. Nanti garis pad ini akan berubah jadi garis seleksi. Ini feeder radiusnya tidak usah kamu kasih ya, 0 aja. Nah, ini garis seleksi namanya. Nah, kalau sudah biasanya saya pakai ini. Pakai add layer mask ya. Ini kan sudah saya make selection nih, saya pilih add layer mask, klik. Nah, backgroundnya sudah hilang. Sebagai pembuktiannya saya ganti background ini saya ganti warna merah. Nah, ya. Nah, sekarang di rambutnya gimana nih cara hilangkannya? Di rambutnya otomatis kita tidak bisa pakai pen tool lagi. Kita combine pakai
background eraser tools. Ya, perhatikan ini background eraser tools cara kerjanya. Sorry. Kalau kamu pakai background eraser tools nggak bisa, pakai ini, pakai brush tool. Ya, karena saya pakai masking, layer masking. Jadi saya harus pakai brush tool. Ya, brush tool, kemudian ini hitam, perhatikan ini harus hitam. Kemudian kamu klik di bagian di sininya. Ya. Bagian maskingnya. Baru kamu pakai besarkan, kamu seleksi. Ini saya pakai ini ya, pakai grafik tape ya. Jadi seperti menggambar lah saya seleksinya. Nah tuh ya, tinggal tergantung kerapian kamu aja. Berantakan sekali ini. Kalau kamu rapikan, sebenarnya pakai pen tools tadi sih bisa, tapi ada cara lain lagi ya untuk mengambil bagian-bagian rambut atasnya itu biar tidak seperti terseleksi seperti ini ya. Nah gitu ya, jadi ada banyak cara. Jadi Stephen ya tadi ya, kalau kamu Iya, mau pakai pen tools boleh, bebas ya. Intinya di dalam desain grafis itu kamu hasil akhirnya bagus saja. Kamu mau menggunakan teknik apa saja untuk seleksi boleh, bebas ya. Nah ini sudah satu nih, saya seleksi menggunakan pen tools. Sekarang yang kedua, yang ini. Yang ini saya tarik, saya seleksi menggunakan apa nih? Kalian mau lihat seleksi menggunakan apa? Ayo. Mau seleksi menggunakan apa? Kalau saya mungkin pakai Magic Eraser Tools kayaknya Pak. Soalnya dia warnanya lebih solid. Iya, kita coba pakai Magic Eraser Tools ya. Klik, saya klik ini oke saja, kemudian klik. Ya, bisa Magic Eraser Tools, tapi siapa tadi yang jawab tadi? Saya William, Pak. ya. William. Nah, tapi kamu harus perhatikan ini William ya. Nah, di bagian sini harus kamu rapikan lagi. Ya kan? Tidak serapi ini tadi. Lihat, beda kan? Kalau kamu pakai Magic Eraser Tools. Ini pengaruhnya apa? Ada yang tahu enggak? Kenapa dia ada apa? Ada bekas-bekas putih seperti ini. Pengaruhnya apa? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Pixelnya. Pixelnya, betul ya. Karena kualitas gambarnya ini pixelnya kecil. Jadi dia tidak jelas. Nah, itu berarti kamu harus bersihkan lagi. Nah, bersihkannya tepinya pakai apa nih cocoknya? Eraser tool. Eraser tool, boleh. Kita menggunakan eraser tool langsung, ya tidak masalah. Nih saya besarkan dari tepinya, ini saya kecilkan ukuran brushnya. Sorry, saya salah pilih nih, lihat. Ya. Saya salah pilih apa tuh? Ada yang tahu nggak masalahnya? Layernya. Layer ya, saya tidak pilih layar jungkok ini. Ya, saya pilih ini, seleksi ya, harus bersih ya, harus dibersihkan benar-benar. Ini saya tarik. Saya pakai mouse sekarang. Pakai pen tool kayaknya agak lama. Ya. Nah, terpaksalah ini kita potong sedikit. Ini. Kemudian bagian ini saya besarkan dikit brushnya. Oke, kemudian satu lagi. Ini saya tarik. Nah, tadi di mukanya ya. Jangan sampai mukanya itu kayak gini. Nah, kalau kamu kayak ini kan jelek nih. Harus rapi.
Ini oke, anggaplah seperti itu. Nah, sudah. Nah, sekarang gambarnya ini perbedaannya ini kan besar kecil nih. Bagaimana cara membesarkan gambar ini? Oh, yang ini saya hapus pakai ini aja. Rectangular, block, delete. Nah, bagaimana cara membesarkannya? Bagaimana? Kita harus aktifkan apa? Apa, Jonathan? Transform ya. Nah, cara mengaktifkan transform di bagian di menu Move Tools ya. Kamu di sini ada Show Transform Control. Nah, ini. Atau kamu tekan tombol CTRL T ya. CTRL plus T. Ini kamu harus ingat juga ya. Karena di soal teori nanti yang seperti inilah yang akan saya munculkan, yang akan saya tanya. Untuk memunculkan transform gimana? Nah, ya. CTRL T ini untuk transform control. Ya. Nah, kemudian ini yang harus kamu perhatikan. Kebanyakan orang yang baru belajar desain grafis ya, dia memperbesar gambar sebuah objek itu seperti ini, perhatikan ya. Nah, ini ya, seperti ini. Kira-kira benar enggak seperti itu caranya? Salah, Pak. Salah ya, bukan salah sih, bukan benar salah sih, sebenarnya tidak tepat ya, menurut saya tidak tepat. Karena apa? Karena ini ukurannya sudah tidak proporsional kalau kamu tarik seperti ini ya. Nah, cara yang paling tepat yang kamu lakukan adalah menekan tombol shift ya. Tekan tombol shift, tahan, kemudian kamu arahkan di titik pojok kanan atas atau bawahnya boleh. Kamu tariknya secara diagonal ke atas atau ke bawah boleh ya, diagonal ke atas atau ke bawah boleh. Nah, ini baru proporsional namanya. Oke, ini saya besarkan, saya biar muka mereka sama ya, sama besar. Oke, seperti itu. Lalu gambar ini lebih cocoknya di belakang dia atau di sinilah. Oke, saya tambah satu foto lagi. Ini lah ya, saya save, saya pindahkan. Nah, ini kan beda dengan foto ini sama ini. Kalau ini backgroundnya itu ya memang bukan solid lagi ya. Ini saya tarik di sini, saya naikkan paling atas. Nah, ini kan backgroundnya bukan solid. Nah, ini kalau seperti ini lebih cocoknya ya menggunakan pen tools nih ya, lihat. Atau tadi pen tool sudah, saya pakai ini aja lah, pakai magnetik aja ya, saya pakai magnetik. Klik, yuk, ditarik ya. Ini saya besarkan, tarik ini sini, klik. Ingat, kalau kamu menggunakan magnetic tools, di setiap persimpangan atau belokan itu kamu harus klik. Nah, ini klik. Ini lagi, klik di sini, klik. Itu fungsinya untuk mengunci ya. Kalau misalnya pada saat kamu tarik itu dia lari seperti ini, jangan undo ya, tidak bisa Ctrl Z ya. Kamu harus tekan tombol backspace sambil dimundurkan. Ya, ini saya tekan tombol backspace, saya mundurkan kursornya, klik lagi. Nah, itu tipsnya, caranya. Ini rambutnya saya buang aja. Ini saya tarik ke sini. Nah, ini mundur lagi, mundur juga. Ini mundur, tarik.
saya cepat aja lah ya. Ini saya tarik sini, saya ops, ini harus mundur. Saya temukan di sini. Nah, ini. Nah, biar cepat, setelah kamu seleksi seperti ini, kamu langsung tekan di keyboard itu tombol Ctrl plus D. Ya. Pastikan ini seleksinya aktif. Ctrl G. Nanti dia akan bikin layar baru lagi, layar baru dengan kopiannya. Nah, ini yang sudah kita seleksi. Nah, yang lama ini yang aslinya kita hapus saja. Nah, kemudian bagian sebelah sini kamu tarik lagi. Nah, kalau yang ini kamu jangan pakai Ctrl J, tapi kamu pakai tekan tombol delete menghapusnya. Nah, itu. Lalu ini saya mundurkan ke belakang. Saya tarik biar sama besar. Saya mundurkan ke sini. Tinggal kamu lihat aja di sini rapi enggak nih. Kalau belum rapi ya kamu rapikan pakai eraser tadi. Ya. Jadi tidak hanya satu tools yang kamu gunakan dalam menyeleksi objek. Ada beberapa tools ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang seleksi. Ada pertanyaan? Ya Pak. William, ada pertanyaan tadi? Tidak Pak. Tidak. Yang lain? Francisca? Ada Francisca? Francisca ada? Nggak kedengeran suaramu Francisca. Mic-mu tuh disable. Elan, ada pertanyaan Elan? Ada pertanyaan enggak? Jupen, ada pertanyaan? Tidak ada? Paham di situ? Semuanya paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti kan? Oke, Bisa. kalau gitu saya masuk ke materi terakhir. Materi terakhir itu adalah mengganti background ya. Perlu kamu ketahui untuk background gambar itu ada yang pertama background solid. Kalau background solid itu ya seperti ini warnanya, satu warna aja. Kemudian ada background gradient. Kalau gradient itu seperti ini, ada dua warna atau lebih. Kamu bisa menggunakan gradient tools. Cara menggunakannya gimana? Ya, cara menggunakannya seperti ini, perhatikan. Kamu pilih gradient tools. Kemudian di bagian bawah ini ada dua warna yang kamu lihat, ada foreground, kemudian ada background. Ya, foreground itu berarti yang di depan, warna latar warna yang di depan, kemudian background itu background warna di belakang. Ini bisa kamu switch, bisa kamu ganti. Ya, bisa kamu naik ubah-ubah. Lihat kalau saya ganti di sini juga akan otomatis berubah. Nah, di sini berubah. Nah, misalnya saya mau ganti dia warna merah sama merah gelap, backgroundnya saya ganti merah gelap. Nah itu. Nah di sini saya tinggal pilih ini. Ini ada banyak warna di sini. Saya pilih yang custom. Ini yang saya buat di sini nih. Nah setelah itu kembali lagi ke sini tadi, saya tinggal tarik. Nah seperti ini. Nah, ya, kalau saya hilangkan fotonya seperti ini dia. Ini bentuknya bisa kamu ganti di bagian di sini, ya. Properties barnya ini. Option bar ya namanya. Ini mau kamu pakai linear. Linear itu seperti ini bentuknya. Nah. Kemudian mau pakai radial. Radial seperti ini. Nah. Oh, saya mau yang gelapnya itu di tengah. Tinggal kamu ganti aja ini. Switch di sini. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian ada angle gradient. Angle gradient seperti ini nih. Nah, kemudian ada reflected ya, reflection. Dia ada dua hitamnya. Kemudian ada
diamond seperti ini. Bebas kamu mau pakai mana. Ini mau pakai ini kah ya? Saya lebih suka pakai yang radial ini. Nah itu, ini warna gradien. Kemudian yang ketiga itu adalah latar belakang gambar atau bitmap. Di sini saya sudah siapkan gambarnya ini. Saya tarik, sama caranya kamu tarik ke sini, langsung lepaskan di kanvas kerjanya. Kamu besarkan, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada 3 background solid, kemudian background gradient, kemudian background gambar bitmap juga, gambar, ya. Jadi kamu nanti bisa pilih, tergantung nanti tugas besok yang saya berikan, backgroundnya apa nih, mau pakai background apa. Oke, sampai di sini untuk penggantian background. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara mengganti background ini? Gambar, tapi ada 2 gambar di belakangnya. Ini kan 1 gambar. Saya mau tambahkan 1 gambar lagi. Misalnya saya cari background. Saya mau pakai background yang mana nih? Nah ini, saya simpan nih. Saya mau pakai background ini. Gimana caranya? Kalau saya tarik seperti ini, nih, dia ada potongan di sebelah sininya nih. Jadi tidak bagus. Bagaimana itu agar bisa di swap, agar antara background 1 dengan background 2 itu menyatu? Gimana caranya? Ada yang bisa kasih? Kalau pakai blur bisa nggak Pak? Pakai blur mana nih? Ini filter blur. Saya pakai Gaussian blur. Masih nampak di situ. Tuh. Ya. Nah, kalau saya terlalu blur, jadi bentuk bokeh dari lightingnya ini sudah tidak nampak. Itu kalau pakai blur. Pakai apa yang cocok? Layer mode-nya overlay. Layer Mode. overlay. Modenya diganti jadi overlay. Nah, seperti ini dia overlay. Masih tidak nampak. Ini bisa saya ganti seperti ini. Nah, masih bisa kita pakai linear bound ya, tapi di sininya masih nampak. Gimana cara selesaikan ini? Ayo. Yang sudah pernah gunakan Photoshop gimana? Nah, kalau saya biasanya seperti ini. Jadi misalnya ini saya oke lah kita pakai ini, misalnya pakai multiply misalnya ya, pakai multiply. Kemudian saya untuk menghilangkan garis ini, saya menggunakan masking, layer masking. Jadi ini saya klik layer masking, kemudian saya menggunakan gradient tools ya. Kemudian ini saya pastikan hitam dan putih. Kemudian bagian di sini saya pilih yang hitam transparan. Ini kan hitam, warna hitam, kemudian bagian sebelah kanannya itu transparan, berarti tidak ada warna. Nah, kemudian saya tarik ke samping perlahan. Nah, seperti itu. Itu tipsnya untuk menghilangkan potongan gambar yang kita satukan. Kalaupun saya ini ganti normal ya, dia tidak akan terlihat. Nah, sebelah sini juga kalau kamu mau pakai ganti, misalnya ini ganti layer masking, kemudian pilih gradient tools, pastikan ini berada di sini ya, solid dan transparan, kemudian kamu tarik. Nah, ini pilih ganti gradient ya, ganti ini linear bukan gradient. Nah, ini baru kamu geser. Nah, dia menyatu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak Pak, Tidak ada? tidak ada. Paham sampai di situ? Yang lain? Paham, Pak. Yang lain, Katarina paham Katarina? Nah, nanti video ini secepatnya hari ini saya upload lagi di YouTube. Kemudian kalian bisa tonton lagi ya, biar nanti kalau lupa kamu bisa tonton videonya. Oke, kalau sudah seperti itu, sekarang terakhir cara save. Cara save ya kamu tinggal save as saja. Ada dua cara ya, cara simpannya. Pertama, kamu simpan dengan format PSD atau simpan dengan format TIFF. Nah, contoh saya simpan format PSD ya. Saya masukkan di desktop, misalnya ini praktek 1. Ya, simpan di desktop. Ini oke. Kemudian yang kedua, saya simpan formatnya itu format JPG. Kamu perhatikan perbedaannya. Praktek 1 namanya sama. Kemudian yang ketiga saya simpan formatnya itu format TIFF. Praktek 1. Oke. Nah, ini saya close, tutup. Sekarang saya cek hasil saya tadi. Praktek 1 PSD ya. Kemudian bentar ya. Praktek 1, kemudian praktek 2, praktek 1 yang formatnya JPG, kemudian praktek 1 yang formatnya TIFF. Nah, perhatikan kalau TIFF itu nampak gambarnya. Ya, kalau PSD itu tidak. Tapi perbedaannya apa? Kita buka dari PSD dulu. Kita buka kembali. Ya. Di layarnya kamu perhatikan masih persis seperti pertama kali kita desainnya. Ya enggak? Iya Pak. Ya kan? Coba Dalam artian ini masih bisa kita edit lagi. Bisa kita olah lagi. Nah, itu kalau PSD. Kemudian yang JPG. Saya tarik, buka lagi, open lagi. Perhatikan layarnya. Kira-kira ini masih bisa kita edit lagi enggak? Kalau saya mau geser gambar ini. tidak Pak. Tidak bisa Pak, itu sudah Tidak. dalam bentuk gambar Pak. Iya, sudah dalam bentuk gambar bitmap. Dia sudah digabungkan. Istilahnya itu layarnya sudah di merger. Sudah digabungkan. Jadi tidak bisa kita edit lagi. Dalam artian kalau apabila kamu memilih formatnya JPG, berarti hasil desain kamu itu sudah benar-benar final. Sudah finish. Tidak ada perubahan lagi. Itu baru kamu ubah dalam bentuk JPG. Tapi kalau kamu masih ragu dan itu harus diedit lagi, kamu alangkah lebih baiknya menggunakan format yang PSD atau yang kedua itu adalah TIFF. Saya lebih suka menggunakan TIFF ya. TIFF itu sama juga dengan PSD. Masih bisa kita edit juga. Cuma enaknya di TIFF itu kamu masih bisa lihat bisa lihat desainnya. Kalau PSD kan tidak, dia logo Photoshop yang muncul. Tapi kalau ini kan gambar desain kita. Nah itu, ya, paham ya? Jadi kalau kamu mau pakai JPG berarti pastikan desain kamu itu sudah benar, sudah tidak ada perubahan lagi. Ya, itu. Ini saya tutup, hapus ya. Kemudian tugasnya besok baru saya kasih ya. Jadi hari ini kalian cukup perhatikan ini saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, gimana? Pak, ini kan kata Bapak kan nanti ada tugas Pak. Itu tugasnya bagaimana Pak? Sama seperti ini. Jadi kamu nanti akan saya suruh menggabungkan beberapa foto, kemudian ganti background. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak Pak. Johan, ada yang mau ditanyakan? Mana Johan? Tidak. Winky, ada yang mau ditanyakan Winky? Nanti ya Pak.
Miguel, ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Elan, ada yang mau ditanyakan Elan? Mana Elan? Tidak, Pak. Paham ya? Brian, mana Brian? Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Vicky? Mana Vicky? Tidak ada Pak. Tidak ada. Julianto, mana Julianto? Tidak ada yang mau ditanyakan Pak. Tidak ada. Guido, ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Ya, kalau tidak ada berarti pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kalian. Nanti saya ingatkan lagi, video ini dapat kalian akses kembali di website Ruang Belajar ya. Kalian buka aja di kelas kalian, dasar desain grafis. Ini bentar ya. Yang kemarin, pertemuan yang kemarin itu sudah saya upload juga. Jadi kamu bisa cek di website itu. Ya, tujuannya direkam ini ya biar nanti kamu bisa belajar sendiri lagi kalau misalnya lupa ya. Ini Ruang Belajar, kamu masuk ke kelas kamu nanti. Kemudian nah ini pertemuan pertama pembahasan tentang citra bitmap. Kemudian pertemuan kedua itu pembahasan tentang user interface, itu saya bagi jadi 2 part. Partnya nanti hari ini saya selesaikan, masih saya edit. Nah, nanti yang ketiga itu yang sekarang. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, selamat beristirahat.